Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Shalom, warahmatullahi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semua Bapak Ibu yang sudah hadir. Hari ini di 11 Oktober 2023 di acara Postpreneur yang ke-89 hari ini, luar biasa. Ya, Mendekati episode 100 ini. Sudah oke. hadir bersama saya Pak Joni Eka Putra. Pagi Pak Jon. Ini nggak berasa ini udah Pagi Pak Riki. 89 Pak. Betul Pak Riki, betul. Luar biasa. Oke Pak Jon, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Ini topik hari ini kalau saya baca ini menarik nih buat semua teman-teman. Karena Iya, seringkali kita punya handphone pintar, tapi perilaku kita nggak pintar, Pak. betul betul Pak Riki, betul. Oh, betul sekali. Iya. Apalagi ini topiknya menarik, bagaimana handphone pintar kita bisa menghasilkan cuan. Nah, Oh. luar biasa. Oke, Pak John, mungkin bisa dibuka untuk postpreneur kita hari ini. Silakan, Pak. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, saya hormati Pak Samsul Widodo, ini sudah hadir staf ahli menteri di Kementerian Desa dan PDRT. Semoga sehat selalu Pak Samsul Widodo. Yang terima kasih sudah join pada webinar kali ini. Terima kasih banyak juga ke Bu Sari, Bu Sari Agustini. Beliau adalah field trainer dari Samsung. Kemudian juga ke Pak Riki, saya hormati juga sudah ke 59, 89 kali ya kita melakukan webinar ini. Bapak Ibu sekalian, tema kali ini saya hadirkan untuk permasalahan kita tentang teknologi smartphone ya. Smartphone itu banyak kita gunakan tuh banyak yang gunakan WA atau Telegram ataupun hanya browsing-browsing saja. Tapi apa sih sesungguhnya smartphone itu? Bagaimana sih connectingnya ke bisnis ya? Apa saja fitur-fiturnya yang bisa kita optimalkan? Bagaimana bisa kita gali gitu ya? Nah, kita dengar nih dari Mbak Sari paparannya sampai habis. Nah, PT Pos Indonesia juga punya dua platform nih, platform digital nih. Bisa di-download juga di Play Store maupun di App Store, yaitu aplikasi Pos Aja dan aplikasi Postpay. Dua aplikasi itu bisa di-download di Play Store. Kalau Postpay untuk layanan keuangan kita, financial services, dan untuk aplikasi Pos Aja itu layanan kurir. Untuk pick up, kita rebahan di rumah, silakan di pick up bisa melakukan aplikasi Pos Aja gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah banyak yang hadir di webinar ini. Dan tentunya kita masih mengadakan webinar-webinar selanjutnya di hari Kamis depan. Kebetulan kita hadir hari ini hari Rabu ya, kebetulan ada besok ada acara, jadi kita majukan Pak Riki. Begitu Pak Riki, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Oke, kasih, Pak John. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah setia sampai episode ke-89 hari ini. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa acara postpreneur kita ini hasil kolaborasi kerjasama antara PT Pos Indonesia dengan Interlindo RTPSI. Kami sebagai salah satu strategic partner dari PT Pos Indonesia. Nah, karena acara ini terselenggara atas kerjasama, atas support dan dukungan penuh dari PT Pos Indonesia, maka ada baiknya kita saksikan bersama company profile dari PT Pos Indonesia. Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari
Jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia. Jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia. Properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real-time, cepat, aman dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antar jemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor-impor lintas negara dengan sistem International Freight Management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan, atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point-to-point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia. Bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. PosPay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri berupa PosPay Agen. PosPay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. PosPay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial sampai UMKM.
Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan Postpay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. Postpay, emang paling ngerti kamu. Ya, tadi adalah company profile dari PT Pos, perubahan atau reformasi yang sudah dilakukan oleh PT Pos dengan beragam fitur yang kalau boleh saya katakan ini sudah kekinian, nah, gitu. Dengan fitur yang lengkap, gitu. Dari mulai mau kirim barang, mau bayar-bayar dan lain sebagainya semua tersedia oleh PT Pos Indonesia. Bahkan ada fitur juga yang menyediakan warehouse ya Pak John ya. Betul, betul. Namanya untuk story. Namanya story. Oh, Layanan untuk gudang bagi warehouse-nya para UMKM nih. Ada berapa kota di Indonesia? wah, itu luar biasa. Jadi teman-teman UMKM nih, Des Koperasi ketika berjualan online, nggak usah pusing menyediakan tempat. Betul, betul. Ya, taruh barangnya di warehouse-nya PT Pos, nanti setiap pengiriman di packing, dirapiin, ditempel label semua oleh PT Pos gitu ya Pak John ya. Betul, betul sekali. Betul sekali. Kurang apa itu? Kurang enak apa itu? Iya, ini triple cuan ya berarti ya. Iya, Bukan luar double cuan biasa. lagi. Oke. Nah, ini sudah hadir bersama kita Pak Samsul Widodo, staf ahli dari Kementerian Desa. Pak Samsul. Oh, Pak Samsulnya keluar, Pak. Oh, Oke, terputus Pak Samsulnya. Oh, udah masuk, udah masuk. oh, masuk lagi ya. Oke, pagi, siang Pak Samsul. Sorry Pak, Ya, Pak Joni, sorry Pak Riki, Pak saya Samsul. barusan hilang sinyal. Wah, ini pasti oke, di oke. di daerah 3T nih. Saya di warung nih. Kenapa Indomie rebus ada nih? Waduh, ini Oke, jalan-jalan ke desa-desa nih, Pak Samsul Widodo nih. Ya Pak Samsul saya mungkin ada sedikit ikut aja Pak. yang bisa disampaikan buat teman-teman, Pak. Ya terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam, pagi. Ini tema yang cukup menarik ya. Yang cukup menarik, kita tidak pernah itu kan cuma WhatsApp aja gitu ya. Telepon pun juga bagus. Kita tidak menggunakan tahu sehari yang filter dari Samsung gitu ya. Dan fitur di smartphone habis. Ada satu contoh sebenarnya. Saya rasa mestinya ini bisa. Dan ke depan mungkin saya tahu di sana sudah ada teknologinya atau belum. Tetapi saya Pak Riki Sidenar Green. Kamera Pak Samsul masih gelap nih ya. Tahu Terputus-putus Pak Samsul suaranya. Terputus-putus. paparan saya paparannya kelihatan Pak Joni, Pak Riki, atau sinyal saya yang jelek? Sinyalnya Pak, sinyalnya masih belum. Iya. Atau saya bantu Pak Masih. untuk share. Saya udah share tapi nggak tahu udah kelihatan Oh, belum sudah ya? mulai nih, sudah mulai. Sudah mulai Ya, kelihatan. mohon maaf. Mohon Pelan-pelan, maaf Pak, ini pelan-pelan. Indonesia Pak. Jadi bukan hanya Jakarta aja Pak Joni. Iya. Ini ya, Pak. Masih loading ya Pak. Ya, masih loading. Kalau bisa besar. Pak Joni gini, saya itu intinya udah kelihatan semua belum Sudah, Pak Joni? sudah. Sudah Pak. Oke.
Jadi intinya itu bagaimana kita itu memanfaatkan fitur yang ada di handphone, terutama kamera, untuk kita bisa edit. Mestinya dengan artificial intelligence, sehingga itu nanti bisa melakukan grading buah. Putus kayaknya Pak Samsulnya. Oke, rekan-rekan, mohon maaf nih sinyal di Pak Samsul. Jadi nggak apa-apa Oke, sih Pak Joni, daripada oke, sinyal nanti ganggu, saya pikir langsung aja saya menyimak, matikan kamera. oke, Jadi saya serahkan kembali ke Pak Joni, nggak apa-apa. oke. Tadi pesan dari Pak Samsul sudah dapat Pak, dan dapat kita tangkap bahwa mengoptimalkan fitur-fitur yang ada di handphone, begitu Pak Samsul ya. Ya, terutama sebenarnya kamera. Kamera Jadi ya. gini, kamera itu bisa nggak, saya nggak tahu nanti Bu Sari punya teknologinya atau tidak, yang artinya di Samsung, untuk bisa melakukan grading. Jadi kita itu kalau misalnya grading mangga nih, grade A, grade B, grade C, kan gitu. Oke, oke. Nah, dengan disorot dengan kamera, itu sehingga kita bisa mendapatkan, oh oke, ini grade A, ini grade B, grade C. Tentunya dengan artificial intelligence. Jadi Oh, tidak hanya sekedar, makanya sebenarnya saya kok optimis pasti ada softwarenya itu. Pasti ada softwarenya. Itu saja sih Pak Joni, saya kembalikan. Saya terima kasih banyak. Salam kenal Bu Sari. Terima kasih banyak. Eh, saya ada di daerah yang agak terpencil, jadi agak susah sinyalnya. Terima kasih. makasih Makasih Pak Pak, Samsul. Pak Makasih Pak Samsul. Samsul. Ini Pak Samsul kayaknya lagi ngebolang nih ya. Pulang. Keliling-keliling seluruh Luar Indonesia biasa nih, Pak dari Samsul dari Aceh sampai Indonesia. ke Papua beliau nih. Kantornya Pak Riki, kantornya dari Sabang sampai Merauke Pak Riki. Kantor Pak Samsul. Oke, oke. Nah, oke. Terima kasih Pak Samsul. Nah, Pak John, ini topik hari ini memang menarik gitu ya, karena yang seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa di seringkali ini sebagai pengguna-pengguna handphone banyak kita kurang memahami fitur yang ada di smartphone yang katanya pintar, tapi kita ini kurang pintar. Smartphone ya. Phone-nya smart. Iya, nah sudah hadir bersama kita Mas Sari pagi menjelang siang Mas Sari. Halo, selamat pagi. Halo, Ya, Pak. saya sudah masuk di Pusparina hari ini. Oke. Halo. Ya, cek suara Bu. Bagus suaranya. Halo. Siap. Oke. Oke. Nah, Mas Sari topik hari ini yang dibawakan ini menarik gitu ya. Smartphone, gimana caranya kita sebagai pengguna ini juga harus smart, Betul. khususnya nanti bagaimana smartphone kita ini bisa menghasilkan cuan, ini menarik nih untuk super bisnis gitu ya Pak John ya. Betul. Betul, Pak Oke. Riki. Nah, Mbak Sari untuk waktu dan tempat nanti kami persilakan sedikit informasi bahwa teman-teman peserta saat ini masih kami mute gitu ya. Tujuannya supaya nanti tidak muncul suara-suara sumbang ketika Mbak Sari lagi presentasi. Nanti ketika di sesi akhir acara baru kita nyalakan mic-nya, kita buka sesi tanya jawab. Oke. Nanti kalau mau interaksi mungkin lewat kolom chat. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Mbak Sari. Oke, terima kasih. Sebelumnya mohon izin ya untuk ikut berpartisipasi dalam event yang luar biasa. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Joni selaku Eksekutif AM PT Pos Indonesia ya Pak. Terima kasih banyak udah mengundang Sama-sama. juga untuk berpartisipan. Terus juga kepada Pak Dr. Andes Samsul Widodo selaku staf ahli Menteri Kementerian Desa dan PDTT ya. Dan juga Pak Riki selaku moderator juga dan juga selaku agen Pos B2B Direktur PT IIK. Terima kasih banyak. Terus juga kepada Bapak Ibu sekalian yang juga hadir dalam event yang sangat-sangat luar biasa ini.
Tapi sebelumnya saya juga mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sari Agustini, saya field trainer Samsung. Kebetulan untuk areanya itu di Jawa Barat, khususnya di area Bandung. Ya mungkin di sini ada juga Bapak Ibu yang dari area Jawa Barat, gitu ya. Dan juga alhamdulillah luar biasa dengan kesempatan yang sangat-sangat luar biasa. Dimana di sini ya mungkin lebih ke sharing aja ya, gitu kan, tentang mungkin buat kepada Bapak Ibu yang memang lagi punya usaha UMKM ataupun merintis juga dengan tema atau topik optimasi teknologi fitur smartphone untuk support bisnis gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, Jadi mungkin Bapak dan Ibu juga setuju atau sepakat bahwa sekarang ini udah zamannya zaman smartphone. Bahkan semua kalangan pun juga udah pakai handphone ya, nggak cuma hanya orang tua aja, bahkan anak kecil aja udah punya gadget gitu ya. Bahkan udah punya nomor WA sendiri kayaknya, gitu kan. Karena memang saking teknologi itu semakin hari itu semakin maju gitu. Tapi mungkin saya mau cerita sedikit dulu kalau ngomongin soal PT Pos Indonesia ya Pak Joni, saya jadi ingat masa lalu, masa kecil maksudnya. Dimana kalau zaman dulu kebetulan memang saya sama adik saya kan sekolah di kota nih, sementara ibu saya kan di kampung tuh lagi kerja, ya kerja jualan gitu kan. Nah, satu-satunya media untuk beliau kirim uang itu melalui kantor pos, Pak. oh iya, Dan ya saya juga apresiasi banget gitu kan, karena kantor pos itu bisa sampai ke pelosok-pelosok ternyata, Pak ya. betul. Apalagi dulu saya sama ibu saya mungkin handphonenya aja masih handphone cinit-nit kata orang Sunda. Jadi hanya buat telepon sama SMS doang gitu kan. Jadi akhirnya ya mungkin ibu saya ngirim uang untuk kebutuhan sekolah biasanya melalui kantor pos gitu ya. Terima Bahkan kasih. gak cuman hanya apa ngirim uang aja, tapi ngirim kayak beras juga melalui kantor pos, Pak. Bahkan singkong, buah-buahan aja ngelaluin kantor pos gitu kan, yang luar biasa banget gitu kan. Dan ya alhamdulillahnya karena ada kantor pos akhirnya bisa tersalurkan gitu kan. Bingung kalau misalnya nggak ada kantor pos gimana. Saya anaknya mungkin bingung kelaparan gitu kan, sementara ibunya juga bingung gimana nih mau ngirim. Sementara jarak antara desa sama kota kan lumayan jauh gitu ya Pak. Apalagi dulu kan tidak ada transport kayak sekarang yang gampang dijangkau gitu. Kayak gitu. Nah, makanya kalau kita lihat dari perkembangan zaman sekarang pun ya mungkin PT Pos Indonesia pun juga akhirnya bertransformasi ya Pak ya. Bahkan sekarang juga ada layanan uang digital atau postpay. Betul. Kebayang kalau misalnya ada dulu postpay itu mungkin ibu saya nggak bakal belasan kilo buat ke kantor pos uang buat ngirim uang. Dia tinggal duduk di rumah gitu ya Pak ya, tinggal kirim uang gitu kan. Kalau dulu kan harus jalan dulu. Syukur-syukur kalau misalnya ada tumpangan Pak. Kalau nggak ada ya udah ibu saya jalan kaki itu dulu gitu ya buat ngirim uang aja. Tapi sekarang ya alhamdulillah teknologi semakin maju, bahkan dengan adanya smartphone juga bikin jauh mempermudah kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Makanya kita juga jangan mau ketinggalan kayaknya sama teknologi ya Bapak Ibu sekalian ya. Jangan kalah sama namanya teknologi, kita harus bisa lebih pintar lagi yang namanya teknologi, pintar mengoperasikannya juga seperti itu. Terus juga mungkin saya boleh, sebenarnya saya ada merangkum, cuman nggak apa-apa ya Pak ya, saya boleh sambil share aja, nggak apa-apa. Boleh. Silakan, Mbak Ya. Sandri, silakan share materinya juga. Izin ya Bapak Ibu, sebentar. Saya sambil share screen. Oke. Bentar. Oh, ini dia. Bentar ya Bapak Ibu. Bentar. Oh, bisa di ini ya. Oh, sebentar Pak. Oke. Ini mohon izin dulu ya Bapak Ibu sekalian, karena melihat balik lagi kita ngomongin teknologi, terus juga inovasi dan lain-lain, akhirnya saya merangkum ya Bapak Ibu, merangkum untuk sebuah produk karena kebetulan ya saya mungkin perwakilan dari Samsung juga Bapak Ibu sekalian, yang mungkin saat ini Bapak Ibu Zoom-nya juga pakai
kayak smartphone Samsung. Terima kasih banyak ya. Nah, di sini saya merangkum aja Bapak Ibu dengan produk yang saya share hari ini. Tapi Bapak Ibu juga jangan khawatir, sebenarnya kalau kita ngomongin line up produk Samsung itu banyak banget. Ya, tapi kenapa akhirnya saya memilih produk ini? Karena mungkin dari teknologinya memang udah yang paling canggih, terus juga udah yang paling up to date, dan juga pasti secara fiturnya juga jauh lebih lengkap, gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi sekali lagi tidak usah khawatir, produknya banyak banget. Cuman ini yang lebih canggih aja saya ambil terlebih dahulu, gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin balik lagi Bapak Ibu, kita ngomongin smartphone, di mana balik lagi kita untuk mempermudah kehidupan sehari-hari aja. Kalau misalnya dulu mungkin hanya telepon, SMS gitu kan. Nah, sekarang bahkan kalau misalnya kita pengen nyari informasi aja, ya pasti kita bisa secara up to date dapatnya dari smartphone. Ya setuju ya Bapak Ibu ya, dari informasi yang di-share entah itu nanti di sosial media gitu kan. Terus bahkan juga sekarang pun orang udah mulai merambah yang namanya belanja online. Dan ini pun seharusnya juga bisa dimanfaatin untuk Bapak Ibu sekalian biar bisa mendagangkan dagangannya gitu. Saya lagi di Bandung nih, tapi saya bisa jualan sampai ke Sulawesi, ke Kalimantan dan lain-lain hanya melalui sebuah smartphone aja. Jadi kita juga harus bisa memanfaatkan teknologi saat ini, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya juga merangkum produk itu dalam satu smartphone yang memang saat ini canggih, yaitu ya ini dari segi produk foldable. Tapi terlepas dari dia sebutannya foldable dan lain-lain, saya mungkin akan meng-highlight fitur yang memang bisa kita manfaatin dari smartphone ini adalah mungkin dari segi desainnya, Bapak Ibu. Gitu. Ya, sedikit cerita juga, saya adalah seorang karyawan yang memang sebagian besar waktunya itu saya habiskan itu di luar, di lapangan, Bapak Ibu. Di kantor paling cuma ngerjain laporan, ya udah sisanya saya di lapangan biasanya. Nah, biasanya kalau di kantor, ya saya pasti pakai menggunakan laptop sebagai media saya untuk ya mengerjakan laporan dan lain-lain. Tapi ketika saya udah di lapangan, udah di luar gitu kan, laptop itu udah bukan jadi hal yang sangat praktis lagi. Bahkan mungkin mengganggu aktivitas, produktivitas kita mau ke sana kemari, bawa laptop kan lumayan berat ya Bapak Ibu, gitu. Akhirnya saya menggunakan smartphone ini sebagai media saya atau alat saya untuk bekerja, gitu. Makanya dengan adanya smartphone saat ini, cukup melalui pergelangan tangan aja, maksudnya dari tangan kita aja kita bisa mengakses kapanpun dan di manapun. Apalagi kalau misalnya udah didukung dengan dengan desain yang memang lebih nyaman lagi buat kita pakai Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nggak cuma hanya megang tangan pasangan aja yang nyaman gitu, tapi megang handphone pun juga nyaman, apalagi cuannya banyak, itu jauh lebih nyaman lagi. Ya Bapak Ibu ya, jadi sekali lagi fitur yang memang untuk bisa menunjang bisnis kita salah satunya adalah dari segi desain sih gitu. Karena memang balik lagi mobilitasnya tinggi, apalagi mungkin Bapak Ibu yang mungkin kayak eh, punya usahanya itu nggak cuma di satu tempat, tapi banyak gitu ya Ibu ya. Pasti otomatis kan mobilitasnya atau kesana kemarinya pasti juga membutuhkan benda yang fleksibel yang bisa dibawa kemana-mana. Nggak mungkin Bapak Ibunya misalnya bawa alat kasir ke sana kemari gitu kan ya Ibu, Bapak Ibu, tapi melalui smartphone itu bisa seperti itu. Itu kalau kita fitur yang pertama itu adalah dari segi desainnya. Tuh. Nah, terus juga berikutnya adalah dari ini memang balik lagi Bapak Ibu saya mengambil rangkuman ini karena yang udah paling lengkap karena dia udah memiliki yang namanya S Pen gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin saat ini ketika kita lagi webinar, lagi sharing session juga segala macam, mungkin masih beberapa dari kita yang masih bingung nyari pulpen, nyari pensil ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau misalnya kita lagi di luar gitu kan butuh nyatet segala macam, bingung tuh mau nyari pulpen sama pensil. Nah, dengan adanya teknologi sekarang ada juga yang namanya S Pen Bapak Ibu. Sekalian ya fungsinya buat apa? Memang fungsinya buat mencatat, tapi mencatatnya itu secara digital. Jadi jauh lebih enak, jauh lebih praktis lagi. Jadi nggak pusing lagi buat nyari pulpen, mau nyari kertas gitu kan. Bahkan mungkin misalnya Bapak Ibu sekalian lagi ketemu nih sama rekan bisnisnya gitu kan. Pengen ekspansi bisnisnya kemana segala macam. Terus kepikiran konsep, saya pengen bisnisnya yang seperti ini. Jauh lebih gampang, tinggal bisa mencatat. Dan itu lebih praktis ya Bapak Ibu sekalian. Seperti itu.
Terus juga Bapak Ibu sekalian yang fitur juga yang bisa mendukung atau menunjang dari smartphone kita itu ada dari segi multitasking-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian di sini mungkin masih buka bolak-balik dari aplikasi satu ke aplikasi yang lain. Contoh misalnya buka aplikasi WhatsApp nih, ada orderan gitu, terus tiba-tiba dari aplikasi WhatsApp masuk lagi ke aplikasi yang lain, bolak-balik. Nah, itu kan memerlukan waktu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di Samsung ini pun dia juga ada fitur multitasking di mana kita bisa langsung membuka 3 aplikasi sekaligus dalam satu layar. Nah, itu juga sama membuat waktunya pun juga jauh lebih efisien, Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin aplikasinya nih, misalnya ada 3 aplikasi yang mau dibuka, ada aplikasi WhatsApp, karena biasanya orderan ada di situ tuh, gitu kan. Terus yang kedua mungkin bisa jadi pakai postpay ya buat digital pembayarannya, bisa juga di dalam satu layar handphone. Terus mungkin aplikasi yang ketiganya bisa jadi mungkin kayak buka kayak aplikasi kasir atau akuntansi dan lain-lain, itu bisa gitu ya Bapak Ibu. Jadi dalam satu layar kita langsung bisa membuka 3 aplikasi sekaligus. Nah, ini fitur yang bisa kita pakai Bapak Ibu untuk menunjang yang namanya bisnis kita, apalagi UMKM sekarang, bahkan orang-orang juga sekarang udah mulai merambah ke bisnis online ya Bapak Ibu gitu. Jadi gak cuma hanya di satu kampung atau satu desa aja, tapi kita sudah mengekspansi ke desa-desa yang lain melalui yang namanya online ini. Dengan produktivitas yang udah ditunjang sama produk yang menunjang juga, akhirnya ya bisnis kita juga bisa jauh lebih lancar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi untuk fitur salah satunya adalah multitasking-nya yang ada di smartphone kita, Bapak Ibu. Gitu. Nah, ini saya rangkum lagi dalam satu produknya itu biar bisa membuka 3 aplikasi sekaligus. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, terus juga lanjut lagi di sini. Nah, ini juga tadi yang mungkin sempat disinggung ya sama Bapak Samsul dari fitur kameranya. Nah, di mana fitur kamera ini balik lagi Bapak Ibu, kita punya produk yang pengen kita pasarkan. Betul ya Bapak Ibu? Kita pengen jualan, apalagi sekarang bisnis online. Kalau bisnis online itu sebenarnya lebih gampang, cuman yang nggak enaknya adalah orang-orang susah buat ngelihat produknya kita. Makanya dibutuhkan yang namanya foto produk. Misalnya tadi kayak misalnya kita mau jualan baju nih gitu kan. Kita pengen ngasih lihat kita jualan baju loh, tapi ya orang-orang juga pengen lihat modelnya seperti apa gitu ya Bapak Ibu, atau mungkin jualan makanan segala macam. Nah, hal yang paling pertama orang-orang lihat, apalagi misalnya saya juga sebagai orang yang senang belanja online, pasti yang saya butuhkan adalah bagaimana foto produknya. Saya pengen lihat produknya seperti apa, apalagi posisinya saya jauh nih. Sementara saya pengen beli barang misalnya di toko A, gitu ya Bapak Ibu. Jadi salah satu fitur kamera yang menunjang untuk bisnis kita juga adalah dari kamera smartphone-nya, Bapak Ibu. Cuman tadi mungkin dari Pak Samsul bilang tentang EA ya. Sebenarnya di Samsung pun juga ada teknologi EA-nya. Cuman kalau untuk lebih ke grading mungkin masih belum, tapi bisa jadi masukan tuh ngecek ini buah mangganya grade A, B, atau C. Memang masih belum sampai ke situ ya Pak Samsul ya, tapi bisa jadi bahan untuk masukan nih ke Samsung ya gitu untuk menciptakan teknologi EA tersebut. Tapi di Samsung juga punya aplikasi EA atau artificial intelligence. Misalnya nih contoh, misalnya saya pengen ngambil foto makanan. Nanti si AI ini nanti dia akan menyesuaikan warnanya. Nah, ini cocok juga nih buat para Bapak Ibu yang mungkin usahanya adalah usaha kuliner. Gitu. Dengan handphone smartphone yang Samsung dia memiliki AI di mana nanti dia akan membantu untuk warnanya itu jauh lebih bagus lagi. Contoh misalnya Bapak Ibu pengen jualan seblak nih. Usahanya adalah jualan seblak gitu kan. Yang bikin seblak itu menarik adalah rasa pedasnya. Ya Bapak Ibu ya, kan terkenal seblak itu pedas gitu kan. Nah, dengan artificial intelligence ini nanti dia akan ibaratnya mengoreksi atau bahasanya. Jadi nanti ketika di foto itu nanti dia warna cabenya, warna merahnya itu nanti akan dibuat lebih merah lagi. Jadi biar terkesan, wah ini seblaknya enak banget karena dengan bantuan AI ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang salah satu fitur
di smartphone yang bisa kita pakai atau penunjang dari bisnis kita adalah dari kameranya gitu. Kamera di Samsung sebenarnya rangkaiannya lumayan banyak juga ya produknya Bapak Ibu, tapi tidak usah khawatir dengan resolusi yang tinggi pun itu juga bisa membantu untuk mungkin Bapak Ibu pengen foto produk gitu ya. Jadi produknya difotoin terus nanti dimasukkan entah itu nanti di aplikasi online-nya Bapak Ibu atau dipajang di sosial media buat bahan promosi dan lain-lain itu bisa. Jadi memang sekali lagi kamera pun menjadikan salah satu faktor gitu. Apalagi dengan resolusi yang tinggi. Minimal sih sekarang kalau untuk kamera itu udah bahkan ada yang sampai di 50 megapiksel gitu ya Bapak Ibu. Di 18 minimal itu kalau nggak salah di sekitar 30-an lah. Bahkan Samsung sekarang pun udah sampai di 50 megapiksel dengan harga yang lebih terjangkau juga sih sebenarnya. Itu juga bisa Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Nah, ini untuk dari fitur kameranya. Dan juga di sini untuk yang saya lampirkan atau yang saya share screen ini dari fitur kamera flagship-nya. Jadi memang salah satu fitur yang menarik dari kamera ini adalah di kondisi minim cahayanya. Siapa tahu juga di sini Bapak Ibu ada usaha bisnis kafe, di mana kafenya itu justru malam hari jauh lebih estetik. Pasti kita butuh dong foto kafenya dalam kondisi malam hari gitu kan. Nah, dengan bantuan teknologi kamera ini lagi, hasil fotonya pun meskipun di minim cahaya ataupun malam hari hasilnya juga jauh lebih terang gitu Ibu. Jadi kafenya nggak kelihatan gelap meskipun dalam kondisi cahayanya kurang. Tapi justru terlihat lebih estetik lagi. Nah, itu juga sama. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah dari fitur kameranya. Ya, buat bahan promosi ya Bapak Ibu gitu kan. Terus juga buat memasarkan produk kita juga gitu. Bahkan juga bisa kita masukkan ke media sosialnya kita. Kalau mungkin Bapak Ibunya punya kayak grup WhatsApp gitu kan, atau mungkin sudah punya akun sendiri gitu kan, akun e-commerce dan yang lain-lain, itu bisa Bapak Ibu pakai gitu. Dan salah satu penunjangnya adalah dari kameranya yang bagus seperti itu. Terus berikutnya lagi di sini selain kamera, nah sama nih Bapak Ibu ya. Jadi tips memilih untuk smartphone yang bagus itu adalah dari segi prosesornya, gitu Bapak Ibu. Prosesor pun sebenarnya juga menunjang atau mendukung untuk yang namanya kebutuhan bisnis. Karena sebalik lagi yang namanya prosesor ini bukan hanya tentang performa si handphonenya, jelas ya Bapak Ibu, tapi juga dari bagaimana ketika si smartphone ini bisa performa itu kan menyangkut kayak penyimpanan ya Bapak Ibu, memorinya harus besar gitu kan. Jadi semakin besar penyimpanan pun juga semakin performa handphonenya juga semakin bagus gitu. Apalagi mungkin Bapak Ibu punya berbagai macam foto produk yang Bapak Ibu simpan dalam smartphone. Kebayang kalau misalnya pengen foto-foto nih gitu kan, ternyata memorinya nggak cukup gitu kan. Nah, itu juga pasti akan menghambat dari bisnis Bapak Ibu sekalian. Jadi ya dengan memori yang besar pun itu juga sangat berpengaruh ya. Terus juga dari RAM-nya atau kita bilangnya itu random access memory ya Bapak Ibu. Di mana juga RAM besar juga sangat berpengaruh sih gitu kan. Apalagi sekarang kalau Bapak Ibu merambah ke bisnis online, pasti banyak aplikasi yang harus Bapak Ibu download, apalagi aplikasi pihak ketiga. Kayak misalnya tadi kayak PT Pos Indonesia ada PosPay, terus juga ada Story kan itu aplikasi, terus juga ada Pos Aja dan yang lain-lain. Nah, itu adalah aplikasi ketiga yang harus di-download di smartphone. Kebayang kalau misalnya kita udah pengen download aplikasinya tapi memorinya nggak cukup. Nah, jadi sekali lagi salah satu fitur yang sangat menunjang untuk bisnis adalah dari memori, RAM, dan penyimpanan itu yang besar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Cuman sekarang juga smartphone saat ini pun juga udah memberikan banyak memori yang besar juga gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir untuk sekarang. Karena udah tahu juga nih kebutuhan orang-orang saat ini. Pasti di memori yang besar juga. Terus juga balik lagi ke prosesornya, Bapak Ibu sekalian, balik lagi nih berhubungan sama yang namanya multitasking. Kayak tadi sempat saya bilang kan, kalau misalnya Bapak Ibu masih nggak bolak-balik buka aplikasi. Nah, biasanya kalau kita udah bolak-balik buka aplikasi, misalnya kayak WhatsApp, terus aplikasi lain, balik lagi segala macam. Nah, kalau misalnya prosesornya itu tidak
tidak powerful ya atau tidak kuat Bapak Ibu, biasanya itu bikin handphonenya itu cepat ngehang atau nge-lag Bapak Ibu. Mungkin pernah nih kalau ketika pengen mencet aplikasi kok nggak bisa kebuka ya segala macam, karena bisa jadi itu dari prosesornya juga. Bisa dari penyimpanannya juga sama Bapak Ibu sekalian. Jadi juga prosesor pun juga mempengaruhi. Kebayang kalau misalnya Bapak Ibu udah dapat nih borongan, ya dapat WhatsApp gitu kan, "Mbak, saya mau borongan gini. Ketika pengen buka aplikasi yang lain, taunya nge-stuck, nggak bisa dibuka. Nah itu juga sangat-sangat mengganggu ya Bapak Ibu untuk kelancaran bisnisnya kita. Makanya memori besar, RAM besar, dan prosesor pun itu juga sangat berpengaruh. Seperti itu. Terus juga di sini ditambah lagi ada namanya durability. Durability ini adalah dari material yang dimiliki di sebuah smartphone. Ya, mungkin untuk Samsung sendiri pun dia udah terlindungi kayak ada IPX8, jadi artinya dia udah tahan air dan juga tahan debu. Ditambah lagi juga secara kacanya pun udah lebih kuat ya Bapak Ibu. Jadi kalau goresan sedikit aja ya udah masih aman. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Ini lebih kayak bekerja dan juga entertain. Jadi kalau misalnya sibuk kerja pun kayaknya nggak enak juga ya Bapak Ibu, pasti butuh hiburan. Kita kan ya entah mungkin mau nonton atau ya sekedar buka-buka sosmed dan lain-lain. Nah, di sini pun di Samsung ini juga menyediakan fitur yang namanya Flex Mode. Jadi mungkin sambil meeting atau mungkin sambil sharing saat ini gitu kan Bapak Ibu sekalian, bisa tuh nanti satunya mungkin buka sosmed dan yang lain-lain. Bahkan juga di sini ditawarkan karena dia udah ada S Pen-nya juga Bapak Ibu sekalian, jadi bisa sambil sekarang kayak kita ini gitu kan, bisa juga sambil mencatat. Jadi menawarkan kemudahan lagi untuk menunjang produktivitasnya kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin kayak ibu-ibu sambil bisnis bisa jadi sambil nonton mungkin ya Ibu ya gitu kan, sambil nonton drakor biasanya kalau sekarang lagi hype ya. Jadi ya sambil balas chatting bisa sambil baca sambil nonton drakor. Itu kan enak ya Ibu ya, kerja sambil entertain gitu. Jadi lebih enak lagi, kerjanya pun juga makin happy gitu kan karena sambil ada entertainnya kayak gitu. Seperti itu. Nah, terus ini lagi saya juga mungkin salah satu produk lagi yaitu adalah tablet Bapak Ibu sekalian. Sama ini juga saya rangkum untuk di produk tablet ini yang paling up to date saat ini juga, teknologi yang dipakai juga yang paling terupdate Bapak Ibu sekalian, dan juga fiturnya pun jauh lebih lengkap ada di tablet Tab S series ini. Ya Bapak Ibu ya. Line up produk tablet pun juga sebenarnya banyak ya Bapak Ibu, nggak cuma hanya Tab S9 aja, tapi banyak banget gitu. Nah, di sini kalau kita ngomongin produk tablet, ya pasti fitur yang ditawarkan yang pertama kali adalah layar yang besar. Nah, ini juga sama Bapak Ibu sekalian untuk menunjang yang namanya pekerjaan kita juga atau menunjang yang namanya bisnisnya kita. Ya, dimana dengan adanya layar besar ini jauh lebih mudah lagi ketika kita melihat kalau misalnya di handphone nih layarnya mungkin agak sedikit lebih kecil gitu kan. Yaudah kita butuh layar yang lebih besar. Tapi meskipun layarnya besar, dia juga mungkin tidak sefleksibel ketika kita pakai laptop ataupun komputer. Karena tablet ini balik lagi bisa dibawa ke mana-mana. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus juga buat edit konten, mungkin Bapak Ibu juga butuh yang namanya zaman digital, zaman online sekarang, pasti kita butuh juga yang namanya buat konten, biar yang mempromosikan usahanya kita. Banyak sekarang kalau misalnya saya lihat dari platform-platform sosial media ya Bapak Ibu, banyak cara ketika kita pengen mengiklankan produknya kita. Entah itu gaya kayak iklan di TV gitu kan, atau mungkin kayak konten-konten viral segala macam, itu bisa kita lakukan dengan tablet ini. Jadi kalau misalnya kita pengen edit, itu bisa. Itu juga sama ya Bapak Ibu untuk memperlancar yang namanya bisnisnya kita. Semakin banyak konten yang kita buat, semakin banyak orang yang lihat dan semakin viral juga, pasti bakal laku juga tuh bisnisnya kita gitu. Terus juga selain layar yang besar, di sini juga mungkin dari kualitas layarnya juga sih Bapak Ibu ya.
karena kan yang namanya barang elektronik, apalagi mungkin kayak layar smartphone, layar tablet, kalau dilihat terlalu lama itu kan kadang bisa bikin mata cepat lelah ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi di sini karena udah ada fitur yang namanya terlindungi menggunakan Dynamic AMOLED. Jadi ketika kita melihat layar terlalu lama pun masih nyaman di mata. Nah, ini juga sama nih, kita butuh sehat juga ya Bapak Ibu dalam menjalankan bisnis gitu kan. Jadi dengan adanya layar yang lebih aman buat di mata, jadi ya kalau misalnya melihat terlalu lama ke device pun masih aman. Cuman ya jangan sering-sering gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Terus nah ini sama. Balik lagi ke multitaskingnya Bapak Ibu sekalian. Dengan ada multitasking ini, otomatis ya kita juga lebih mempermudah lagi yang namanya melakukan pekerjaannya kita. Mungkin Bapak Ibu di sini sekalian juga mungkin sekarang udah pakai yang namanya mesin kasir digital yang menggunakan tablet. Kan biasanya mungkin kasir manual gitu kan, tapi mungkin ada di sini yang udah pakai yang namanya tablet. Jadi mesin kasirnya digital. Dan kalau misalnya kita udah punya mesin kasir digital, biasanya buat para owner-owner pun mau dimanapun, kapanpun mungkin lagi jalan-jalan keluar kota segala macam masih bisa memantau untuk keluar masuk uang yang ada di kasir itu gitu kan. Nah, dengan adanya tablet ini ya balik lagi akan mempermudah kita untuk dalam pekerjaan. Jadi tadi misalnya buka aplikasi kasir gitu kan, mantau aplikasi kasir, terus mungkin sambil chattingan juga, terus juga mungkin nanti di atasnya Bapak Ibu mungkin kayak buka aplikasi yang lain dalam satu layar. Jadi kita bisa membuka 3 aplikasi sekaligus dalam satu layar ini gitu ya. Berikutnya, nah yang pasti sih dengan adanya ketahanan dari produknya juga udah tahan air dan debu, otomatis juga tidak akan menghambat aktivitas Bapak Ibu sekalian gitu ya, karena ini handphonenya udah tahan air, jadi meskipun kalau hujan sedikit ya nggak apa-apa lah gitu kan, asal jangan hujan badai aja gitu ya Bapak Ibu, karena dia udah aman. Terus juga sudah terbuat dari bahan yang kuat, jadi kalau jatuh satu kali ya kayaknya nggak apa-apa ya, masih aman gitu. Lanjut, berikutnya di sini. Nah, ini. Kalau untuk tablet sendiri, memang kita bilangnya itu adalah handphone kedua ya, Bapak Ibu, atau produk keduanya kita. Biasanya handphone yang produk yang kita gunakan sebagai alat utamanya itu adalah smartphone, yang bisa kita pakai mobile atau segala macam. Dan tablet itu adalah produk keduanya kita. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu gitu kan, adanya smartphone dan tablet itu sebenarnya juga enak nih, bisa saling berkolerasi. Bahkan dengan adanya fitur yang kita sebutnya sebagai multi control ini, kita juga bisa mengontrol smartphone dan tablet kita itu cuman satu kali kayak drag and drop. Jadi kayak kita pakai laptop aja seperti itu. Jadi misalnya pengen ngirim-ngirim file, ngirim ide-ide bisnis segala macam, itu jauh lebih gampang lagi. Jadi ngirim ke satu smartphone, ke tablet itu pun juga jauh lebih gampang. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus juga kalau S Pen ya jelas ya Bapak Ibu, ini juga sangat-sangat menunjang kita dalam pekerjaan. Apalagi mungkin di sini ada yang senang menggambar mungkin. Jadi ide bisnisnya itu mungkin kayak menggambar atau dia pengen gambar produknya segala macam. Nah, ini bisa juga dibantu dengan namanya S Pen ya Bapak Ibu sekalian. Begitu. Nah, kalau ini sih untuk fitur yang disediakan sama tablet itu ada yang namanya GoodNotes. Nah, GoodNotes ini balik lagi dia pengganti buku catatan. Ya Bapak Ibu, jangan adanya GoodNotes ini, balik lagi kita bisa mencatat segala macam, ataupun kayak melakukan yang namanya meeting nih sesama rekan-rekan bisnis Bapak Ibu sekalian. Entah itu nanti mungkin sama karyawannya, kalau misalnya Bapak Ibu udah punya karyawan gitu kan, jadi nggak usah harus datang lagi misalnya ke toko atau apa, tinggal dari rumah aja Bapak Ibu bisa langsung
yang namanya meeting melalui online seperti saat ini gitu. Dan tablet ini pun juga bisa sebagai papan tulis. Jadi kayak mau nge-review jualan segala macam itu jauh lebih gampang. Aduh, mohon maaf sambil batuk. Bapak izin bentar ya, batuk. Sebentar, sebentar. Silakan Mbak Sari. Rekan-rekan sekalian, nih tema ini kita menghadirkan tentang menginfokan bahwa smartphone itu banyak fitur-fiturnya yang bisa kita pakai untuk para UMKM, para bisnis ya. Tadi tentang foto tadi ada di kafe ya, kafenya misalnya malam hari bisa disesuaikan dengan kondisi yang kita harapkan. Kemudian tadi menggunakan S Pen. S Pen ini juga pena yang bisa untuk di fiturnya di tablet terutama untuk mendesain produk-produk yang bisa dipakai misalnya untuk menggambar produk sesuai dengan keinginannya. Kemudian tadi sampaikan juga tentang bagaimana prosesor juga mempengaruhi desain, mempengaruhi kecepatan dari sisi operasional dari handphone atau smartphone-nya. Kemudian support dengan aplikasi-aplikasi yang lain terkait dengan menginstal aplikasi yang punya memori yang besar ya, itu misalnya mendownload aplikasi Postpay misalkan, mendownload aplikasi Pos aja itu cukup mudah di smartphone ya, bisa untuk mensupport untuk bisnis. Juga aplikasi yang bisa untuk di kasir misalnya itu bisa dipakai untuk tablet atau smartphone ya, Mbak Sari ya. Mbak Sari masih bergabung? Masih Ya bergabung? sudah, gabung. Oke, oke, Mohon maaf. oke. Mbak Sari ini informasi tentang yang luar biasa terkait dengan ini. Ya, Silakan Mbak explore aja semua fitur-fitur apa sih teknologi yang ada di smartphone itu yang bisa kita ketahui. Tadi saya baru tahu juga di rupanya sambil Zoom pun bisa juga nyetik ya. Bisa nyetik-nyetik betul. gitu ya. Bisa Ternyata sambil nyatat ternyata juga gitu. waduh, nih keren. Ayo, silakan Mbak untuk yang lainnya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu, mohon maaf memang cuaca kayaknya memang semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat juga ya. Oke, balik lagi nih tadi untuk fitur yang memang disediakan juga sama smartphone. Sebenarnya semua smartphone pun juga menyediakan yang namanya catatan di handphonenya, Bapak Ibu sekalian. Cuman dengan di tablet ini ya mungkin lebih besar lagi tempatnya, wadahnya buat menulis, bahkan juga udah disediain yang namanya S Pen. Jadi balik lagi kalau misalnya tadi mau mencatat ya Bapak Ibu, ya mungkin pengen nyatat yang suka ngebon ya biasanya ibu-ibu gitu kan, ini yang ngutang gitu kan, enak ada catatannya gitu ya Ibu. Jadi bisa kita apa, bisa kita pakai gitu kan, balik lagi untuk menunjang yang namanya bisnisnya kita, seperti itu. Terus juga bentar. Oh ya udah. Oke. Nah, di sini pun akhirnya juga saya rangkum lagi ya Pak Joni untuk melihat kita juga sebagai profesional, balik lagi kita pelaku bisnis, kita punya usaha segala macam. Akhirnya fitur apa sih yang terbaik yang bisa kita kasih gitu kan kepada para penggiat usaha UMKM dan yang lain-lain, yaitu ya pasti productivity itu dengan adanya teknologi sekarang dengan kecanggihan fitur yang dimiliki, otomatis kita juga pengen lebih produktif lagi sih Bapak Ibu sekalian dengan bisnisnya. Makanya di sini layaknya seperti laptop atau DeX ya. Jadi si tablet ini pun bisa tuh kita rubah tampilannya jadi menjadi kayak tampilan laptop. Mungkin terbiasa Bapak Ibu bikin catatan stok tokonya, mungkin barang A, B, C biasanya disimpannya itu di komputer nih, gitu kan. Terus pengen ngecek produknya gitu kan, segala macam. Mana yang sudah keluar, mana yang udah laku produknya itu bisa gitu ya melalui yang namanya tablet ini dengan tampilan DeX. Jadi tampilan DeX ini ya jadi kayak mirip semi-semi laptop gitu ya Bapak Ibu. Jadi lebih dari laptop ke tablet itu udah terbiasa gitu kan. Jadi nggak usah harus
gimana-gimana lagi otak-atik karena tampilannya udah mirip komputer, jadi jauh lebih gampang nih Bapak Ibu buat mengakses si tabletnya. Terus juga S Pen pun juga jadi salah satu fitur yang menarik juga buat Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena memang mencatat pekerjaan itu juga jauh lebih gampang dan lebih praktis. Bahkan mungkin sambil tiduran aja Bapak Ibu gitu kan, terinspirasi atau apa, bisa tinggal ngambil tabletnya, S Pen-nya, tinggal langsung dicatat gitu. Dan juga yang pasti ini yang dibutuhkan sama Bapak Ibu sekalian adalah dengan multitasking-nya. Dengan multitasking yang udah lebih lancar, apalagi menggunakan smartphone, lagi-lagi ya Bapak Ibu sekalian, apalagi mungkin customer-nya udah banyak nih, ya bahkan ribuan gitu kan, bahkan ratusan ribu, ya pasti juga membutuhkan device ataupun smartphone yang sangat menunjang dengan kebutuhan bisnisnya. Gitu. Sehingga ya multitasking pun juga didukung ya Bapak Ibu sekalian, kayak tadi misalnya Bapak Ibu pakai postpay nih gitu kan, untuk melacak transaksi segala macam, karena kan balik lagi nggak semua orang kan punya rekening bank ya, tapi semua orang pasti punya smartphone dan otomatis customer kita pun juga sebenarnya bisa dijangkau juga jauh lebih banyak lagi gitu. Nah, jadi dengan adanya multitasking yang jauh lebih lancar, ya insya Allah mungkin bisnisnya Bapak Ibu sekalian pun bisa jauh lebih lancar juga gitu kan, untuk buka-buka aplikasi dan juga yang lain-lain. Seperti itu. Nah, rangkumannya sampai di sini aja sih Bapak Ibu sekalian. Tapi juga beberapa hal fitur juga yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian itu juga adalah dengan adanya baterai. Baterai handphone pun itu juga sangat berpengaruh. Kenapa? Kalau misalnya baterainya cepat lowbat, cepat habis gitu ya Bapak Ibu, susah juga nih buat berkomunikasi dan yang lain-lain. Lagi asik, lagi nego harga misalnya gitu kan ya Bapak Ibu sekalian, lagi negosiasi tiba-tiba handphonenya mati gara-gara baterainya lowbat. Nah, baterai pun juga jadi fitur yang sangat penting juga nih untuk di smartphone-nya kita. Karena kan balik lagi bisnis online-nya kita pakai smartphone, ya pasti baterainya pun juga harus yang besar. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Terus juga konektivitas dari handphonenya pun itu juga harus mendukung ya Bapak Ibu sekalian, karena ya balik lagi kita butuh yang namanya akses internet. Ya, terserah mau pakai providernya apa. Yang penting smartphone kita itu minimal itu dia udah pakai yang namanya jaringan 4G. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya kalau lebih bagus sih kalau misalnya udah 5G, meskipun di Indonesia pun masih belum merata ya jaringan 5G-nya. Minimal di jaringan 4G atau 4G Bapak Ibu sekalian. Jadi biar gampang lagi nih kita bisa yang namanya melakukan bisnis online itu, ya mungkin buat balas pesan atau mungkin kayak buat mengupdate stok yang ada di bisnis online-nya gitu ya Bapak Ibu, pengen majang etalasenya segala macam, itu bisa pakai yang namanya dengan konektivitas yang jauh lebih mendukung. Seperti itu Bapak Ibu. Itu aja untuk materinya pun juga cukup sampai di sini sebenarnya Pak Joni, rangkumannya nggak banyak gitu kan. Tapi secara kesimpulannya adalah dengan memiliki smartphone ini pasti akan membantu yang namanya bisnis kita juga. Apalagi sekarang kan bisnisnya bisnis digital, bisnis online. Sehingga biar mempermudah bisnis kita itu jauh lebih lancar. Dan yang pasti dengan pemanfaatan yang namanya smartphone ini pun pasti untuk biaya pun sebenarnya bisa jauh lebih hemat. Gitu ya Bapak Ibu. Selain biaya lebih hemat, kita juga bisa menghemat waktu juga. Apalagi mungkin sambil bareng keluarga juga ya Bapak Ibu sekalian, itu juga bisa lebih menghemat waktu. Dan yang pasti bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Ya, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dengan adanya smartphone ini, apalagi mungkin saya Samsung gitu ya Bapak Ibu, sebenarnya produk Samsung itu pun sebenarnya banyak banget produknya. Dan Bapak Ibu sekalian pun kalau misalnya masih penasaran nih tentang smartphone
yang cocok buat kita seperti apa, sebenarnya Samsung pun juga menyediakan yang namanya Samsung Experience Store secara official. Jadi mana itu nanti ada berbagai macam RDO yang bisa Bapak Ibu coba secara gratis. Seperti itu sih. Itu aja dari saya, Pak Joni. Oke. Oke, Mbak Sari, makasih. Nah, saya ingin nanya nih, apa beda sih smartphone, tablet, kemudian ada komputer gitu ya? Waduh, Mbak Sari lagi kurang sehat ya. Oke, Benar, Pak. ini Agak ini. apa bedanya sih? Ada handphone, kemudian ada GSM, kemudian ada smartphone ya. Walaupun saya nggak pakai Samsung nih, tapi pakai merek lain nih. Ada smartphone, kemudian tablet juga, misalnya tidak apa namanya? Bedanya apa sih tablet, smartphone, kemudian ada laptop gitu ya. Kita akan nih bicara tentang bisnis nih, karena teman-teman para UMKM ini punya website, punya landing page, mereka editnya di mana, di laptop, yang landing page-nya misalnya ya, atau websitenya, kemudian foto-foto ada di handphone gitu ya, kemudian berbeda merek nih antara laptop sama handphone gitu ya, gimana ditransfer gitu ya, apakah masih bisa? Coba deh, bedanya smartphone, tablet, kemudian laptop gitu. Oke, baik, Pak Joni ya. Untuk perbedaan antara kayak smartphone, tablet, dan juga PC sebenarnya sama aja sih, Pak. Sama-sama kita bisa mengakses untuk kegiatan bisnisnya kita. Cuman kalau untuk smartphone, karena ini kan jatuhnya ponsel ya Bapak ya. Jadi memang bedanya itu adalah dari segi fleksibilitasnya aja. Kalau handphone kan kita bisa mengakses dimanapun dan kapanpun. Kalau tablet pun sebenarnya juga sama, cuman hanya ukurannya saja yang lebih besar. Sementara kalau laptop, ya selain mungkin ukurannya besar, mungkin ya dari segi beratnya pun juga mungkin akan mengganggu aktivitasnya kita ke sana kemari gitu kan. Apalagi mungkin secara tadi gitu kan, mungkin bisnisnya udah banyak nih Pak, gitu kan. Nggak mungkin dia harus ke sana kemari bawa laptop gitu kan. Nah itu untuk dari ukuran dan lain-lain. Terus juga smartphone, mungkin tadi sama GSM ya Pak ya. Kalau GSM itu biasanya hanya untuk handphone yang hanya bisa nerima SMS sama telepon aja Pak. Gitu, yang itu. Tapi kalau smartphone ini tadi, kenapa smartphone? Smartphone itu balik lagi untuk menunjang bisnis kan karena kita bisa mendownload aplikasi pihak ketiga. Gitu dengan adanya smartphone. Jadi tadi gitu kan kita nggak cuma hanya buat telepon aja, buat SMS aja, tapi kita juga butuh aplikasi yang lain. Salah satunya mungkin kayak WhatsApp. Ya WhatsApp untuk menjalin silaturahmi gitu kan ya, minjam dulu 100 gitu kan, lagi viral sekarang kan seperti itu. Terus nanti download lagi aplikasi ketiga kayak milik PT Pos Indonesia kan kayak Postpay juga Pak. Itu juga kalau misalnya nggak pakai smartphone nggak bisa download Pak. Susah nanti buat bertransaksinya juga susah ya kan. Apalagi ya buat kirim-kirim, entah itu buat kirim uang gitu kan ya, salah satunya itu juga bisa dipakai melalui yang namanya smartphone gitu. Jadi intinya smartphone itu yang berbasis, entah itu nanti berbasis Android, di mana kita bisa mendownload aplikasi pihak ketiga. Ya salah satunya aplikasi kayak Postpay itu, Pak. Seperti itu. Lihat suaranya saya, Pak. Takutnya kecil. Oke, Mbak. Oke, ngerti kok, nggak paham. Pak Riki, waduh, ini Pak Riki, kita harus punya smartphone yang canggih nih, karena punya saya belum sampai ke situ, belum sampai berlipat-lipat ya. Kalau takut saya di handphone yang lama ini berlipat nanti tambah rusak nantinya, Pak Riki. Banyak kok Pak, nggak cuman hanya yang lipat sebenarnya. Cuman itu ini aja yang paling canggih aja kan ngomongin teknologi gitu Keren. Pak. Betul. Sebenarnya saya juga ngobrol sama Mas Olga ya, Mas Olga yang di Samsung juga. Beliau juga rencana sih mau ngisi juga tentang bagaimana teknologi smartphone bisa untuk mengkondisikan rumah ya. Apa rumah. Jadi desain rumah itu bisa dikontrol pakai handphone, Pak Riki. Pintu pun bisa dibuka pakai handphone gitu ya. Pintu atau suhu di kamar bisa dikontrol pakai handphone gitu ya. Kemudian bisa juga dilihat tentang pakai kamera ya, CCTV dan sebagainya itu bisa dilihat pakai handphone gitu ya. Jadi
Jadi smart home ya, begitu ya bahasanya. Ya, Smart home gitu Pak Riki. Betul. Jadi bukan smartphone tapi smart home gitu ya. smart home. Jadi bisa smart smart toko gitu ya, smart shop gitu ya. Jadi tokonya Ya, bisa ya. dikontrol pakai handphone dan sebagainya. Begitu Pak Riki. Wah, teknologi udah nggak bisa dihindari, Pak. Betul. Udah Gitu. lebih canggih sekarang gitu. Iya, oke. Nah, ini ada beberapa tadi yang nanya, ini banyak yang mau beli Samsung kayaknya nih. Boleh, boleh. Oke, oke, kita Sebenarnya coba sesi tanya jawab buat sebenarnya teman-teman yang smartphone ingin yang lain bertanya juga bisa juga keunggulan Pak Samsung. Riki. Ya. Kenapa, Pak John? Sebenarnya teknologi ini ada di smartphone yang lain ya. Jadi ini hanya gambaran umum saja Betul. tentang teknologi dan tersedia juga di brand-brand yang lain sebenarnya. Dan Betul. dan ini sebenarnya memberikan alternatif sih. Kita memberikan Betul. informasi tentang teknologi yang untuk support ke bisnis nih. Tadi ada yang nyampaikan tentang aplikasi yang di loket, yang di kasir ya. Itu pakai pakai tablet bagusnya ya. Kalau pakai smartphone kecil, jadi tulisnya angkanya bisa salah nih. 3 ditulis angka 8 Betul, dan Pak. 9 dan sebagainya. Begitu. Iya, benar-benar. Nanti salah input susah, Pak. Ya, Salah betul. input nominal bahaya. Ya, betul. Nah, itu smartphone atau tablet atau itu hanya hardware-nya. Yang Hmm, paling penting juga software ya. Software betul. yang ada di Software. aplikasi itu yang support kepada bisnis gitu ya. Begitu Pak Riki. Betul. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan buat teman-teman open open mic. Ya, silakan yang ingin bertanya bisa resen, bisa di unmute. Jadi teh kalau misalkan nggak disampaikan ke Pak Heri nggak akan turun. Kita teh pasti manajemen Suaranya nggak kedengeran ini, Bu. bilang ke Bu Neni biasanya Bu dari dulu ngaku 3 tahun diginiin sama Bu teh memang ya nggak pernah berkuar gitu. Kecuali kalau misalkan udah Halo, ada yang bertanya? Kalau nggak saya yang nanya nih, Pak Eh, Riki. Kalau nggak saya ada yang nanya Mas nih, Pak Riki. Pratama, silakan. Siapa yang nanya? Pertama ya. Oke, pertama silakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Suara saya sudah ada? Wah, jelas. Nah, jelas. Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan Waalaikumsalam. diri dulu. Saya Pratama, asal dari Majalengka, Jawa Barat. Ya, tetanggaan lah sedikit sama Bandung. Beda berapa jam doang. Oke, Siap, Pak. Siap. silakan yang Ya, pertama. jadi untuk yang saya tanyakan ini lebih ke arah keunggulan apa yang sehingga kita harus memilih Samsung itu sebagai smartphone kita atau tablet kita atau apa namanya device yang harus kita miliki. Seperti itu. Terima kasih. Pak, siapa tadi? Punten? Pak Pratama, Pak Oh, Pak Pratama. Atama. Oke. Sebenarnya kalau kita ngomongin smartphone, izin menjawab dulu. Sebenarnya kalau kita berbicara soal smartphone, sebenarnya ya semuanya difasilitasi ya, Bapak, untuk ya kita mau download aplikasi segala macam. Tapi kenapa akhirnya ya mungkin ya smartphone Samsung tuh gitu. Karena memang kalau Samsung itu dia punya fasilitas tentang yang namanya update OS-nya atau operating sistemnya itu dia jauh lebih bisa update sampai 4 kali update. Karena memang ada kebanyakan smartphone, meskipun dia smartphone ternyata dia ada nggak bisa yang namanya mendownload aplikasi karena mungkin secara OS-nya itu udah terlalu lama. Ya mungkin misalnya kayak aplikasi Postpay misalnya gitu kan. Kan pasti kan minimal itu untuk Android-nya aja kan biasanya ada versinya. Makanya mungkin dialamin sama Bapak Ibu sekalian ketika pengen download aplikasi kok nggak bisa. Bahkan ada keterangan mohon maaf aplikasinya tidak mendukung di handphone Anda. Karena itu memang balik lagi berpengaruh dari si OS-nya tadi, Bapak.
Iya. Nah, kenapa Samsung? Karena Samsung itu dia bisa sampai 4 kali update untuk operasi sistemnya. Bahkan kalau misalnya nih namanya aplikasi, pasti juga butuh update juga ya Pak ya, apalagi untuk kayak Postpay itu biasanya aplikasinya pasti suka update. Nah, ketika si aplikasinya update dan handphonenya tidak mendukung untuk updatean itu, ya otomatis aplikasinya nggak bisa dipakai di handphonenya. Seperti itu. Makanya kenapa Samsung? Karena ya ada balik lagi secara operasi sistemnya itu dia bisa sampai 4 kali update. Gitu. Jadi aplikasi yang kita pakai update ya handphonenya mendukung ya tetap aplikasi yang bisa kita selama handphonenya tadi mendukung, mohon maaf, aplikasi yang dipakai pun juga pasti bisa digunakan. Seperti itu. Jadi memang salah satu faktornya adalah dari segi operasi sistemnya yang bisa sampai 4 kali update OS-nya. Dan bahkan juga mungkin dari segi security-nya sih Bapak Ibu sekalian, kita juga untuk Samsung sendiri pun, meskipun Android, nggak cuma hanya Samsung, ya mungkin produk yang lain juga pakai Android, tapi mungkin dari segi sistem keamanannya, itu dia jauh lebih aman gitu. Makanya handphone kita pun kan orang sekarang itu lebih milih ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Betul ya? Setuju ya Bapak Ibu sekalian? Karena memang data-data di handphone kita itu jauh lebih banyak ketimbang dompet. Dompet mah isinya cuma kertas doang biasanya ya. Tapi kalau kita pengen belanja segala macam sekarang hanya melalui handphone aja. Nah, dengan sistem keamanan yang sudah lebih kuat, jadi dia untuk si handphonenya itu datanya nggak gampang dibobol. Makanya dia ada sampai 4 kali lapisan keamanan. Jadi kalau misalnya pengen ngebuka aplikasi aja ke handphonenya, ini contoh ya Bapak Ibu, saya pakai handphone Samsung. Amit-amit nih handphone saya misalnya jatuh atau hilang gitu kan, ditemuin sama orang. Yang dilakuin sama orang pertama kali adalah mematikan si handphonenya. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, tapi di sini kalau misalnya dia pengen matiin handphonenya, dia harus memasuki yang namanya password. Dia tidak segampang itu mematikan si handphonenya kita. Keren juga Gitu ini. sih. Jadi dari sistem operasi sistemnya dan juga keamanannya di Samsung itu dia bahkan sampai keamanannya itu bisa update sampai 5 tahun. Dan untuk operasi sistemnya bisa sampai 4 kali update. Seperti itu. Mungkin bisa menjawab Bapak. Wah, keren. Keren. Mas Ari, saya baru tahu untuk matikan handphone harus pakai password nih Pak Riki. Ya, itu sistem keamanan, Pak. Jadi orang nggak gampang ngebobol data kita. Betul, ini keren banget ini. Jadi bisa dilacak ya. Termasuk juga matiin ini ya, apa namanya, jaringan ya. Jaringan. Jadi di Samsung itu dia juga ada keamanan kayak Samsung account yang masih bisa kita lacak meskipun kartunya udah dicabut. Gitu. Harus ada ceweknya berarti. Tapi dengan kondisi handphonenya harus nyala dulu gitu. Kalau handphone masih menyala, biasanya GPS-nya masih tetap ke-detect, Pak. Gitu sih. Oh, iya, keren. Jadi memang lebih aman. Bahkan juga kita bisa menyimpan data kita itu kayak mungkin di Samsung account, yang misalnya sekali lagi amit-amit kalau misalnya handphonenya kita hilang, biasanya yang dibutuhkan adalah data. Nah, kita juga bisa menyimpan data kita tuh di email tersebut. Jadi kalau misalnya kita pengen ganti device lagi dengan email tadi, kita bisa narik lagi nih data-data kita yang udah tersimpan di dalam email tersebut. Gitu. Seperti itu sih. Semoga bisa menjawab. Oke, Mbak Sari, berarti kita hanya butuh akun email saja ya untuk memanggil semua data-data kita yang ada di handphone gitu ya. Betul sekali, Pak. Melalui email. Kalau begitu nanti suatu saat kita nggak perlu lagi punya handphone ya, kita perlu hanya email saja, handphonenya itu pakai cahaya gitu ya, pakai apa gitu, tinggal taruh di meja, cahaya tinggal diketik aja di meja begitu ya, mungkin suatu saat seperti itu. Gitu. Benar Pak. Sekarang zamannya ya segala sesuatunya kan udahnya disimpannya secara digital ya Pak ya. Kalau dulu orang pakai disket gitu kan, pakai memori, sekarang ya udah cuman pakai email doang. Tapi memang ada ini lagi sih, biasanya ada kapasitas memorinya, Pak. Kalau pengen upgrade, beli lagi biasanya gitu. Oke, mantap. Luar biasa dari Samsung yang sudah mensupport perkembangan teknologi yang dibutuhkan nanti buat teman-teman UMKM, BUMDes, nggak mesti yang dilipat tadi. Ya, nggak perlu yang dilipat. Mbak Sari ya. Gitu.
Mungkin kalau yang mobile butuh buat ngecek pembukuan dan lain sebagainya, mungkin tab yang lebih sesuai kali ya. Betul, tablet juga bisa. Bahkan tablet pun ada yang lebih affordable sih, bisa ada mulai dari 2 jutaan bahkan ya sampai belasan juga ada. Cuman kalau kebutuhan buat ngecek pembukuan dan lain-lain masih ada kok yang lebih terjangkau lagi gitu. Oke. Oke, Mbak Sari, saya mau nanya juga ini terkait sama Zoom ya. Baik, Zoom Pak. kalau di laptop sama yang di tablet itu beda ternyata fiturnya ya. Kenapa begitu ya? Fitur yang seperti ya, memang Pak, agak memang berbeda sih, aksesnya kalau, untuk Zoom di tablet sama di PC. Cuman, sekarang juga udah ada Hmm, sedikit pembaruan juga kalau misalnya kita pakai tablet, tampilannya kayak tampilan di PC aja, Pak. Cuman memang kayak akses buat mengaturnya memang masih iya. terbatas, gitu. Tapi balik lagi karena Hmm, kan kita, menyampaikan tentang kemudahan dan mobilitas ya, Pak, ya, gitu. Jadi buat hmm. kemana-mana masih lebih praktis, tapi kalau misalnya memang di rumahnya pakai laptop, ya udah nggak apa-apa pakai laptop, tapi kalau jalan-jalan ya udah bawa tablet, seperti itu. Jadi second device gitu, Pak. Oke. Pak Sari, kalau di divisinya Samsung punya nggak apa divisi terkait sama UMKM gitu? Ada yang misalnya buat edukasi, buat pelatihan, buat ya support UMKM itu ada nggak di Samsungnya? Kalau sebenarnya, untuk Samsung sendiri kan sebenarnya kan mungkin lebih kayak ke retail store-nya ya, Pak, ya. Jadi di sana itu untuk retail store-nya itu biasanya ada kerjasama juga sama kayak koperasi biasanya. Dan itu juga, untuk benefit-nya itu mungkin dari segi value-nya bisa lebih dikurangin. Biasanya untuk, buat UMKM-UMKM seperti itu, Pak. Kalau Oh, kebanyakan saat ini memang lebihnya itu ke tablet, yang lebih banyak dipakai sekarang, karena mungkin buat kayak mesin kasir, itu juga ngebantu banget, Pak, untuk, tablet. Terus juga buat biasanya sekolahan juga sama, seperti itu. Jadi memang balik lagi ke toko, retailnya, Pak. Kalau dari Samsung ini sebenarnya hanya menyediakan dari si device-nya, tinggal nanti balik lagi bagaimana nanti kita untuk, negosiasi sama si, toko retailnya, gitu. Jadi biasanya suka ada kerjasama. oke, Mbak Sari. Ini Pak Maedar, silakan. Ya, Ya, terima kasih Pak. tadi ada Maedar, nggak jadi ya Ya, Pak. saya Pak. Oke, Ya, silakan suaranya udah. Pak Ya, Maedar. saya Maidar dari Medan. Mau tanya karena kalau dari temanya fitur smartphone untuk support bisnis. Nah, yang saya alami itu dari fitur smartphone itu memang hanya dua yang berefek kepada usaha. Satu dari segi kamera untuk buat konten, yang kedua itu adalah memori kapasitas. Nah, sedangkan untuk support bisnisnya itu rata-rata kami pakai pihak ketiga, aplikasi, lebih banyak ke aplikasi. Nah, fitur lain dari smartphone saya belum ketemu nih untuk ngebantu support bisnisnya. Bahkan kalau untuk yang paling utama itu pemasaran dan pengelolaan pelanggan ya, customer relationship management gitu. Nah, itu masih berhubungan sama pihak ketiga menggunakan aplikasi. Nah, sedangkan dari fitur smartphone sendiri, saya menganggap bahwasannya hanya dua hal itu aja, membuat konten untuk media pemasaran dan kapasitasnya yang penting gede. Supaya nanti kalau saya pakai aplikasi pihak ketiga itu bisa running dan bisa saya kontrol. Lebih dari itu saya belum ketemu nih fitur smartphone nih yang bisa support gitu. Karena dari smartphone sendiri belum ada aplikasi yang ngebantu untuk pemasaran. Yang paling utama untuk di UKM kan pemasaran yang paling urgent itu sih Pak pertanyaan dan Ibu. Oke. Terima kasih. Wah, keren nih, Pak Maedar. Oke, Pak Maedar, jangan lupa eh, makanan Medannya, soto Medan. Suka beda. Iya Pak. Foto, foto Medan. Aduh. Oke. Oke, Mbak Sari, silakan. Apa sih fiturnya yang di smartphone yang bisa support ya selain tadi foto, kemudian tadi memori ya? Apalagi yang lain?
Oke, terima kasih Pak Maidar ya untuk insight-nya juga untuk fitur-fitur. Memang balik lagi yang namanya smartphone itu kan penunjang ya Pak ya, penunjang untuk bisnisnya kita. Memang ya tadi yang kayak Pak Maidar pakai, bahkan mungkin Pak Maidar juga kayaknya udah lebih bisnisnya kayaknya lebih ini ya gitu ya. Bahkan tadi udah pakai konten juga segala macam luar biasa, Pak. Karena memang balik lagi smartphone itu hanya alat untuk menunjang bisnisnya kita gitu. Makanya kenapa sih akhirnya fitur-fitur basic yang dipakai ya mungkin tadi kayak Pak Maidar bilang kayak kamera itu pasti sangat kepake banget. Terus juga tadi kayak penyimpanan yang besar ya kepake juga ya Pak ya untuk dari si smartphone-nya. Dan juga mungkin, dengan memori yang besar itu, kenapa akhirnya menjadi salah satu hal yang sangat penting, karena memang kita pasti butuh aplikasi pihak ketiga. Karena memang dari si smartphone-nya itu balik lagi dia hanya menyediakan, dia hanya sebagai media, tinggal nanti, aplikasi pihak ketiga yang kita download, gitu Pak. Bahkan, bank aja sekarang kan udah banyak tuh kayak mungkin kayak banking dan lain-lain, kita tuh harus download. Nggak langsung muncul di handphonenya kita. Jadi kita harus download. Makanya memang sebenarnya hal yang disampaikan itu sebenarnya hal basic sih. Dan nih Pak siapa tadi saya lupa Wadimar lagi. Pak Maidar, Dimar ya? Maedar, Maedar. Pak Maidar. Maidar. Mohon maaf. Pak Maidar sebenarnya sudah memaksimalkan kok fitur yang ada di handphonenya. Kalau menurut Bapak fitur itu yang sangat membantu, ya udah nggak apa-apa dipakai aja gitu ya. Mungkin paling tambahannya ya mungkin baterai Pak juga sangat berpengaruh tuh untuk bisnisnya dari mana jangan sampai sehari sampai 3 kali ngecharge gitu kan, kemana-mana nyarinya tuh colokan. Cari kafe yang harus ada colokan segala macam. Karena memang mungkin dari baterainya juga Pak ya yang mungkin gampang terkuras habis. Seperti itu. Terus juga mungkin Pak, Damar juga bisa tuh upgrade lagi, Pak. Mungkin kayak ke seri tablet mungkin atau mungkin ke tadi kayak foldable, itu juga bisa menunjang, Pak, karena ya dibantu sama S Pen-nya, terus juga multitasking-nya tadi, Pak. Itu juga bisa membantu, Pak, untuk, menunjang lagi fitur untuk kepentingan bisnisnya, gitu. Kalau kayak foldable tadi kan bisa, atau tablet bisa membuka aplikasi 3 sekaligus dalam satu layar, bahkan kita bisa membuka 10 aplikasi bahkan, Pak. Tapi bentuknya nanti pop-up. Gitu. Jadi sambil buka aplikasi yang lain, tadi 3 gitu kan sambil meeting, mungkin nanti sampingnya buka aplikasi chatting-an, aplikasi yang lain, terus ada lagi 7 aplikasinya yang lain dibuka secara bersamaan itu bisa. Seperti itu, Pak. Jadi ya mungkin di-upgrade lagi. Ya mungkin ya kebutuhan mungkin S Pen seperti itu buat mencatat segala macam. Itu sih Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, Seperti itu. Mbak Sari. Ya, Pak. Ya. Oke, makasih Mbak Sari. Mbak Sari, kalau handphone itu kan satu ya. Kita Betul. satu, ini menyambung dari Pak Maidar ya. Misalnya handphone satu itu dipakai oleh beberapa orang. Misalnya kita punya customer service, kita punya pemasaran gitu. Jadi hanya satu handphone tetapi dipakai oleh beberapa orang. Boleh diulang Pak? Satu handphone tapi dipakai oleh beberapa orang. Jadi ada customer service-nya, ada pemasarannya gitu ya. Bisa nggak? Jadi kita kontrol handphone ini dipakai hanya untuk bisnis gitu ya. Jadi ada orang yang usernya tuh banyak gitu. Apakah multi device, tetapi dengan satu handphone, atau dibuka ke tablet, atau dibuka di komputer gitu. Itu gimana? Ada nggak Mbak fiturnya gitu? Jadi kan selama ini kan handphone satu orang satu gitu ya. Tapi handphone itu dipakai oleh berapa orang gitu. Oke, siap. Handphonenya digilir, Pak ya, kasihan. Bukan digilir, tapi dalam Enggak. satu kali pakai dia kemana, sedang kemana, tapi satu tablet gitu ya. Oke. Satu device informasinya. Jadi kalau diupdate di sana, di sini juga diupdate gitu. Oh ya, siap-siap, paham. Sebenarnya Samsung balik lagi Pak, jadi dia sebenarnya nggak cuma hanya device, tapi dia tuh ada ekosistemnya.
ekosistemnya. Jadi ekosistemnya Oh. itu makanya dia selain smartphone, dia juga ada yang namanya tablet ya Pak ya. Nah, kita bisa yang namanya multi control Pak. Jadi misalnya nih saya pengen update melalui handphone saya. Nah, tapi yang saya update di handphone saya itu nanti muncul di tablet, itu bisa pakai yang namanya Samsung account. Jadi nih kalau misalnya untuk pembisnis bisa pakai satu email. Kan satu email itu kan bisa dipakai di beberapa device ya Pak ya, gitu kan. Jadi saya hanya punya satu email atau perusahaan atau bisnisnya punya satu email, tapi satu email itu nanti ada adminnya. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya saya nih selaku owner misalnya nih punya bisnis, terus saya mungkin punya karyawan atau punya rekan kerja yang lain, ketika saya pengen update sesuatunya itu dari handphonenya, ya udah dari handphone saya dia langsung bisa update ke semua dengan satu email ini. Itu kita sebutnya sebagai multi control atau ekosistem. Cuman memang sejauh ini kalau untuk yang ekosistem itu memang karena dia pakai Samsung account Pak ya, jadi hanya di device smartphone Samsung. Seperti itu. Tapi kalau misalnya pengen ke semua yang lain mungkin bisa, tapi balik lagi ya bisa jadi pakai aplikasi pihak ketiga. Seperti itu Pak. Oh. Oke. Begitu Pak Bang Maedar. Ya, terima kasih Pak. Waduh, saya orang Medan juga ini. Saya tinggal di Helvetia. Iya, dekat Pak. Saya Sam. Sebenarnya pengalaman gunain Galaxy Tab S Pen kemarin itu yang 2016, tapi masih awet sih sampai sekarang. Cuman memang kendalanya itu, memori itu terlalu kecil sehingga saya pikir cari fitur yang lebih mendukung ya. Karena kalau UKM ya banyak penjualan, ya banyak cuannya. Artinya ya fokus utama masih pemasaran sih Pak. Oke. Terima kasih Bang Maedar. Sukses ya bisnisnya Bang Maedar. Mbak Sari, ini saya ingin tanya juga. Kalau handphone itu berapa sih live ininya apa penggunaannya itu berapa lama ya? Kita nih beli handphone 2023 nih, yang paling canggih nih. Ini kira-kira umurnya tuh berapa tahun nih? Kira-kira misalnya teknologinya update-nya atau gimana? Apakah 5 tahun? Apa bisa kita pakai 10 tahun gitu? Kalau kita beli misalnya, kita ini hitung-hitung nih misalnya mau beli atau mau sewa nih handphone ini. Misalnya handphonenya ada yang harga 20 juta misalnya ya. Kalau pemakai 5 tahun berarti sekitar 4 juta ya, habis 1 tahun ya. Tingkat pengurangan nilainya nih 4 juta nih gitu ya. 4 kali 5 tahun 20 juta ya. Kalau harga handphone 20 juta nih. Berarti kita omset kita tuh lebih dari 4 juta nih setahun, bisa 80 juta atau 100 juta supaya mengurangi beban dari cost gitu. Kira-kira umur dari handphone yang kita beli itu rata-rata berapa lama sih kita bisa pakai? Oke, tadi sebenarnya sudah sempat disinggung juga ya Pak tentang yang namanya update OS tadi. Jadi sebenarnya Samsung itu mau pemakaian 4-5 tahun itu masih bisa digunakan. Terus juga balik lagi yang namanya aplikasi itu pasti setiap hari pasti bakal ada update Pak. Dan setiap di-update itu pasti juga dia akan membutuhkan operasi sistem yang support juga, yang mendukung. Nah, makanya meskipun saat ini Bapak atau yang rekan-rekan lain mungkin pakai produk Samsung yang masih pakai yang 2017, tapi kok masih bisa dipakai. Nah, berarti secara umurnya pun sebenarnya juga bisa jauh lebih panjang selama update OS-nya itu masih mendukung di handphone-nya, Pak. Tapi balik lagi Samsung tadi untuk kali update OS-nya itu bisa sampai 4 kali. Kalau dihitung tahunnya mungkin 4 tahun atau 5 tahun itu masih bisa dipakai. 6 tahun juga masih bisa, cuman karena memang aplikasi sewaktu-waktu pasti bakal update terus, ya pasti juga dia akan butuh yang namanya OS yang lebih tinggi lagi. Seperti itu, Pak. Jadi mau handphone lama pun selama masih bisa ngedownload sebenarnya juga nggak masalah. Aplikasinya masih bisa dipakai, fitur yang ada di aplikasinya masih bisa digunakan, ya berarti masih aman, Pak. Masih umurnya masih panjang. Tapi kalau udah ngedownload aja udah nggak bisa gitu ya, Pak ya. Terus mau buka aplikasi, misalnya pengen fitur pembayaran kok nggak bisa di handphonenya ternyata tidak support, ya berarti itu udah saatnya untuk mengganti. Seperti itu, Pak. Oke. Pak Riki, makasih Mas Ari. Ada satu pertanyaan terakhir Pak John.
Pak Sarifudin Boleh. Saragi. Ini sepertinya dari warga Medan juga ini. Silakan Pak. Oh, oh ya, luar biasa banyak ini ya. Pak Sarifudin Oke, Saragi, silakan. Oke, selamat siang, selamat Pak. siang. Nah, Bang Iya. Sarifudin Saragi nih. Horas. Horas. Horas juga. Nah, silakan, Bang. Oke, terkait dengan produk Samsung, Boleh. saya mau tanya aja itu kalau yang GSM dengan tablet, karena gini, tablet saya pernah pakai itu ya memang sih kurang maksimal juga karena kan saya juga ada usaha tour travel itu kan biasanya saya pakai itu karena pakai GSM itu kan kecil layarnya. Kalau pakai tablet itu kan lumayan besar. Hanya RAM-nya kurang besar, terus kameranya kurang bagus juga tuh. Nah, nggak tahu yang sekarang seperti apa. Karena saya juga sebenarnya lagi dipercetakan juga. Jadi sambil tadi masalah spesifikasi daripada tabnya saya kurang memperhatikan karena dalam waktu dekat pun minggu ini kita ada buka kuliner juga. Wow. Siapa tahu nanti ini kebetulan kita buka kuliner itu patungan dari beberapa orang. Oke. Jadi kita punya komunitas. Nah, siapa tahu ini yang jadi masukan ke teman-teman buat rekomendasi, Bu. Jadi itu aja sih keuntungan dan kelebihan dari tab dan GSM seperti apa. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sarifudin. Hampir mirip kayak nama saya ya, Pak ya. Sedikit mendekati. Oke, memang balik lagi yang namanya smartphone ya berhubungan sama teknologi pasti kan suka update terus gitu kan. Bahkan perkembangan handphone aja itu Pak 3 bulan sekali aja ada yang baru. Gitu kan 3 bulan ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru. Tapi memang mungkin secara apa ya, memang balik lagi sesuai kebutuhan, sesuai apa yang pengen kita lakukan dari bisnis ini, apalagi menggunakan tablet, salah satunya mungkin ya Samsung ya Pak ya, juga dia sebenarnya produk line up-nya itu banyak. Bahkan ya mungkin ada seri premiumnya juga tabletnya ini. Nah mungkin rekomendasi bisa langsung merambah ke seri premium Pak, Pak Sarifudin ya. Kenapa merambah ke seri premium? Karena memang mungkin kebutuhan dari kameranya pun sebenarnya juga jauh lebih bagus. Ya mungkin buat posting segala macam. Terus juga mungkin dari segi prosesornya pun juga jauh lebih cepat. Pak, bahkan tadi bahkan ada S Pen-nya juga tuh bisa ngebantu tuh buat bisnis, apalagi tadi bisnis kuliner ya Pak ya. Itu juga sama tuh. Terus juga ya apalagi ya mungkin dari segi penyimpanannya pun juga udah jauh lebih besar lagi. Yang namanya produk ya balik lagi barang elektronik pasti itu dia ada masanya. Kalau masanya udah selesai ya pasti kita butuh yang lebih update lagi. Seperti itu sih Pak. Jadi mungkin rekomendasi bisa tuh merambah ke seri Tab S-nya karena kan kita ada Tab A. Nah, ini yang Tab S-nya gitu Pak, Tab S series-nya. Ada mulai dari Tab S 9FI itu juga sebenarnya lebih affordable juga Pak, tapi udah seri-seri semi-semi premium speknya. Entah dari prosesornya, bahkan juga sudah ada S Pen-nya gitu kan. Terus juga dari kameranya pun juga sudah jauh lebih besar lagi untuk dari megapikselnya. Gitu Pak Sarifudin. Tapi kalau misalnya mau, sebenarnya mungkin di Medan juga kan sebenarnya ada juga tuh Samsung official-nya. Bapak juga langsung bisa coba-coba tuh. Daripada ngebayangin, mending langsung nyoba produknya Pak. Gitu. Seperti itu gitu. Oke. Oke, Mbak Sari. Semoga bisa menjawab ya. Bang Sarifudin. Oke, makasih Mbak, makasih Bang. Makasih Ya, Bang. sama-sama. Horas. Horas menjua-jua. Menjua-jua. Wah, harus ke Danau Toba nih Pak Riki nih. Kalau udah begitu nih Pak Riki. Harus ke Parapat gitu. harus nanti nih kita main ke Oh Medan, iya, kita bikin off air. benar. Mas Ari, saya jadi punya ide nih, karena kan live untuk penggunaan handphone itu kan terbatas ya, misalnya hanya berapa tahun ya. Sepertinya sementara mereka ada update-update terbaru ini, kayak perlu buka usaha nih, sewa menyewa smartphone nih Pak Riki nih.
kalau menyewa smartphone, misal Buka konter ya. iya, pemakaian 2 hari, pemakaian seminggu gitu ya. Ada handphone baru, mungkin sewanya berapa ya, 300.000 atau berapa ratus ribu gitu ya untuk per hari atau per minggu atau per bulan bahkan. Seperti kayak mobil juga nih. Karena kalau kita beli di awal pasti akan mahal ya, atau relatif mahal ya. Tetapi kalau sewa menyewa, nah keren juga nih punya update yang sewa baru gitu ya. Begitu, Mas Hari. Jadi kayaknya membuat cakrawala, waduh nih akan ada dapat cuan nih dari sini nih gitu. Tapi kayaknya kontraknya harus setahun deh Pak kayaknya. Jangan hari-harian kayaknya. Iya kan, karena data lagi kan nanti udah selesai nanti pindah datanya lama, yang mending sekalian setahun gitu. Iya, karena saya pernah juga di Jakarta ini ada yang tempat menyewa smartphone ya, tempat menyewa smartphone Oh ya ya. sewanya per hari, per 3 hari, per minggu gitu, per bulan. Jadi mungkin dari sisi style ya, mungkin pakai handphone terbaru. Jadi kalau ketemu meeting sama Oh ya. sama Pak Riki ini saya punya smartphone yang paling keren nih supaya Biar deal mak- ini misalnya. biar Gitu makin Pak pede Riki. ya Pak ya. Pak Bener banget, Riki menunjang ada yang ingin penampilan juga. disampaikan? Betul, Ya. betul Jadi poin penampilan. yang tadi saya dapat dari Mbak Sari ya, nanti buat BUMDes Koperasi UMKM ini bisa menyesuaikan kebutuhannya. Apakah menggunakan smartphone, kalau menggunakan tablet, atau menggunakan laptop, nanti disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing mitra UMKM, BUMDes dan Koperasi. Misalnya kalau untuk eh, apa jualan online gitu ya, upload gambar dan lain sebagainya, mungkin dari sisi fleksibilitas handphone mungkin lebih dari cukup gitu. Jadi kayak buat moto, buat live di media sosial atau di e-commerce gitu ya, banyak yang live pakai handphone mungkin sudah oke. Tapi kalau yang kayak pemilik-pemiliknya nih, bos, pemimpin-pemimpin BUMDes dan UMKM mungkin pakai tablet lebih enak kali ya. Jadi mereka bisa kemana aja, bisa mengontrol aktivitas dari cabang-cabangnya gitu, pembukuan dan lain sebagainya. Lebih enak ngelihatnya Tuh. gitu. Itu Betul mungkin Pak Pak John Riki. yang bisa saya simpulkan dari materi Mbak Betul. Sari ini. Betul. Tema hari ini menghadirkan alternatif ya, alternatif pilihan. Kemudian ingin tahu sih apa sih teknologi di smartphone gitu ya. Ternyata di foto itu ada juga AI-nya nih, punya di tadi Mbak Sari sampaikan ada AI-nya. Kemudian rekan-rekan Pak Riki ada yang disampaikan tentang peluang usaha untuk agen pos, bagi-bagi rekan-rekan yang ingin membuka usaha nih double cuan Ya. bisa Ya, nanti buat Bapak Ibu yang berminat untuk membuka keagenan, bermitra dengan pos, nanti bisa WA ke saya, saya tulis di kolom chat. Nanti bisa langsung japri nomor WA saya. Oke. Ya, oke, silakan Pak John. Rekan-rekan, terima kasih banyak sudah hadir di webinar kali ini. Ke Mbak Sari, terima kasih banyak sudah memaparkan tentang fitur-fitur apa aja yang ada di smartphone, bahkan sampai ke tablet maupun ke laptop. Dan tentunya ini memberi inspirasi. Saya pun baru tahu juga tadi ada handphone untuk dimatikan sinyal maupun on off-nya harus pakai password. Waduh, ini bisa kelimpungan nih maling-malingnya. Para pengambil handphone pasti akan ketahuan nih, pasti dring-dring pasti ketahuan nih, apalagi di wilayah-wilayah sekitar ya, di wilayah-wilayah yang banyak orang yang kredit pasti ketahuan nih. Dan terima kasih kepada Pak Samsul Widodo yang sudah hadir di webinar ini. Dan bagi yang ingin disampaikan oleh Pak Riki tadi, bagi yang ingin menjadi pengelola agen pos, PT Pos Indonesia membuka peluang usaha menjadi pengelola agen pos atau franchise. Jadi agen pos akan mendapatkan imbal jasa dari omset penjualannya sampai dengan 20%, 20%-an ya. Kalau omsetnya 2 juta, kalau 10% atau 20% ya 400.000 omset dari penerimaan collecting dari untuk layanan agen posnya. Silakan hubungi ke Pak Riki, sudah di chat room. Dan terima kasih buat semuanya untuk acara minggu depan, Kamis depan nih Pak Riki. Kamis depan nih bocorannya nih Pak Riki.
Bocorannya adalah UMKM yang dari Jogja akan menerangkan nih dia sukses nih mengembangkan Sukses story usaha. nih ya Pak. Sukses story. Teman-teman UMKM di Jogja, salah satu UMKM di Jogja akan hadir di tengah kita menyampaikan tentang jatuh bangunnya pada saat pandemi, pada saat COVID dia keluar dari usahanya sehingga membangun usahanya jadi usaha sangat keren banget. Seller-sellernya juga banget dan banyak banget dan kita akan dapatkan insight-insight positif dan memberi inspirasi bagi kita ingin membuka usaha juga. Sekali lagi terima kasih Mbak Sari atas paparannya pada hari ini dan kepada Pak Riki dan kepada para peserta semuanya webinar ini. Terima kasih banyak sudah hadir dan dari webinar ini ada recordingnya bisa di link bisa dilihat di YouTube kita di Postpreneur atau di YouTube-nya IAK Logistik. Silakan semua rekaman di webinar sebelumnya ada di situ semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Begitu Pak Riki. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit semuanya. Makasih Pak John, Mbak Sari, semua Bapak Ibu. Kita jumpa lagi minggu depan. Ya, terima kasih kasih Pak Riki. Makasih semuanya.